Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa Abil Qasimi Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita teruskan kajian tafsir kita di pagi hari Jumat. Setelah beberapa minggu mungkin kita libur, pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan pada 3 pertemuan terakhir adalah dalam satu topik, beginilah Al-Quran mengajarkan kepadaku. Pelajaran pertama adalah saat kita bahas dahului seluruh aktivitasmu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, apabila Anda menyelesaikan perbuatan pekerjaan yang baik, ucapkanlah Alhamdulillah. Ketiga, apabila Anda meraih atau memperoleh nikmat, dapat bersyukurlah kepada Allah. Kajian keempat dari apa yang diajarkan Al-Quran pada kita yang akan kita bahas hari ini adalah kajian keempat adalah apabila Anda ditimpa musibah maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu Allah menyebutkan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini berada dalam surat Al-Baqarah 156. Tapi akan saya mulai untuk kita mengkaji ayat dari sebelumnya dan setelahnya, atau 3 ayat sekalian. Ayat sebelumnya Allah menyebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dari 3 ayat ini ada beberapa poin yang perlu kita kaji sebelum kita mendalami arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, bahwa dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Seluruh kehidupan yang ada di dunia ini adalah ujian. Kita sedang berada di tempat yang mana seluruh yang ada di dunia ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Seluruh kehidupan ini adalah cobaan. Dan cobaan itu Allah sebutkan jadi bermacam-macam. Adalah nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Musibah, cobaan, diberi rasa takut. Wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Atau juga kekurangan dari harta, kekurangan dari tumbuh-tumbuhan enggak berbuah, atau kebanyakan jiwa-jiwa yang mati. Walaupun bukan cuma masalah takut, harta kurang, tumbuh-tumbuhan tidak mengeluarkan hasilnya, atau banyak yang mati, cobaan lebih dari itu. Cuman Allah sebutkan dalam ayat ini ada 4 atau 5 ini, tetapi seluruh kehidupan kita adalah cobaan. Begitulah Allah tentukan bahwa seluruh kehidupan kita adalah cobaan.
Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwakum. Semua yang ada dalam dunia ini adalah cobaan. Dan yang mendapatkan ujian dan cobaan bukan cuma kita manusia biasa, tapi para al-anbiya wal awliya was salihin semua meraih cobaan ini. Ketika Allah sebutkan lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat thamarat, ketika Allah sebutkan cobaan akan ada, rasa takut, kemiskinan dan semuanya, Allah berikan di sini ke akhir ayatnya wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Artinya dalam ujian itu manusia hanya terbagi dua, ada yang sukses, ada yang gagal. Semua ujian begitu. Al-Quran ketika menyebutkan cobaan dan bermacam-macam cobaan kemudian diakhiri berilah kabar gembira bagi mereka orang yang sabar. Al-Quran itu menjelaskan bahwa yang bisa sukses menghadapi ujian hanya orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Yang tidak memiliki kesabaran pasti akan gagal dalam semua ujiannya. Karena itu kemudian sering kita bicarakan, dan saya hari ini nggak bicara masalah sabar. Sabar dalam musibah, sabar dalam taat, sabar dalam maksiat. Artinya dalam seluruh gerak hidup ini memerlukan kesabaran. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira. Kenapa harus kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar? Karena hanya mereka yang akan sukses dalam ujian ini. Jangan pernah ada yang khoyal sukses kalau nggak memiliki kesabaran apapun yang ingin kita raih. Kemudian ayat berikutnya yang akan kita bahas, Allah mensifati wa basyiris sabirin. Siapa orang-orang sabar ya Allah? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang sabar itu apabila ditimpa musibah, mereka langsung berkata, inna lillah, kami semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami semua akan kembali kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un, atau ayat setelahnya saya akan bicarakan ayat yang saya akan janjikan 3 ya. Pertama, lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berikan sifat orang yang sabar itu adalah ketika mendapatkan cobaan musibah berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang akan diperoleh oleh orang yang saat menimpa badannya musibah dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Ada 3 yang akan diperoleh. Pertama, mendapat salawat dari Allah. Salawat ini memiliki bermacam-macam arti. Salawat memiliki juga, asal arti salawat adalah doa, tapi salawat memiliki pujian. Artinya akan dicurahkan, dipuji oleh Allah. Salawat yang Allah berikan itu bentuknya pujian, keberkatan, ampunan, dan semua kebaikan dari Allah. Wa rahmah, dan mendapat rahmat. Dan ketiga, wa ulaika humul muhtadun, mereka yang selalu ketika meraih musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan dapat dari Allah salawat, yaitu bentuk doanya, keampunan Allah, keberkahan dari Allah. Kemudian mereka yang ketiga selalu dalam petunjuk Allah. Ulaika humul muhtadun. Artinya setiap menghadapi apapun Allah berikan petunjuk untuk bisa lewat dan bisa keluar, memiliki jalan keluar dalam seluruh muskilah dan problemnya. Mungkin kita berkata orang yang sudah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pasti sudah memperoleh hidayah. Tetapi Allah kenapa masih akan mengatakan mereka lah orang-orang yang dalam petunjuk Allah, hidayah Allah. Petunjuk dan hidayah Allah ini tidak ada batasnya.
Karena itu setiap hari kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bukan cuma sekali, setiap hari, setiap saat kita minta. Karena apa? Bentuk petunjuk Allah, hidayah Allah tidak pernah terbatas. Ada petunjuk kita dikenalkan agamanya, ada petunjuk kita dibimbing untuk melakukan kebaikan, ada petunjuk kita diselesaikan dalam masalah kita. Semua ini ada petunjuk kita diselamatkan supaya tidak melakukan kejelekan. Semua itu adalah muhtadun, artinya orang yang selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam musibahnya, Allah akan berikan ampunan dan pujiannya kepadanya. Allah akan berikan rahmat dan nikmatnya. Dan ketiga, Allah selalu bimbing dia. Setiap ingin melakukan kejelekan diselamatkan oleh Allah. Setiap menghadapi kesulitan diberi petunjuk oleh Allah. Dan orang yang selalu hidup dalam petunjuk Allah, hanya mereka orang-orang yang selamat di dunianya dan sampai kelak di akhiratnya. Jadi dari 3 ayat itu kita bisa kaji bahwa segala dunia ini adalah tempat ujian. Kedua, hanya orang sabar yang akan selamat dan sukses dalam ujian ini. Ketiga, syiar, simbol atau ungkapan orang sabar selalu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam musibahnya. Kenapa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Dalam satu ayat ini, dalam kalimat singkat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam kalimat singkat yang Allah ajarkan ketika kita meraih musibah untuk mengucapkan ini, karena dalam kalimat singkat ini terdapat minim ada 2 hal. Pertama, keyakinan kita bahwa semua yang ada pada kita, diri saya, harta saya, anak saya, dan siapapun hanyalah milik Allah. Orang yang selalu sadar bahwa semua yang ada padanya hanya milik Allah, bukan milik dia. Saat Allah memberikan pada kita, artinya Allah sedang menitipkan pada kita. Titipan umur ini, titipan sehat, titipan harta, titipan anak, titipan semua ini hanyalah titipan. Karena pemilik sebenarnya bukan kita, hanya Allah. Imam Ali bin Abi Thalib salamullahi alaih, pernah beliau mendengar seorang berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Imam Ali berkata padanya, dengarkan yang kamu ucapkan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat orang berkata inna lillahi, itu iqrarun ala anfusina bil mulki lillah. Kata-kata inna lillah, kami milik Allah, adalah pengakuan pada diri kita bahwa semua yang ada ini hanyalah milik Allah. Wa qauluna, kata beliau, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah, iqrarun ala anfusina bil hulk. Al-hulk artinya al-halak, artinya pengakuan, keyakinan pada diri kita bahwa kita semua pasti akan habis dan mati dan kembali kepadanya. Coba kita dengarkan, ada 2 dalam kalimat ini. Pertama, kita meyakini semua yang ada pada kita hanyalah milik Allah. Kedua, kita semua akan kembali kepada Allah. Orang ingat seluruh yang ada padanya milik Allah, dan orang yang ingat pasti dia akan kembali kepada Allah. Saat dia meresapi 2 hal ini, dia tidak akan gelisah dalam menghadapi cobaan dan ujian. Saat hartanya hilang, dia berkata, harta itu miliknya, dititipkan kepadaku, sekarang diambil oleh pemiliknya. Saat kita memiliki orang yang kita cintai, orang yang anak, istri, suami, atau siapapun, kemudian tiada, diambil oleh Allah, dia adalah milik Allah. Allah yang lebih berhak untuk mengambilnya. Artinya kalau kata inna lillah, kami milik Allah, obat bagi orang yang sedang menimpa musibah. Ketika ia meresapi kalimat itu, setidaknya musibahnya akan lebih ringan baginya. Al-Imamul Kadhim pernah mengatakan, orang yang dalam musibah itu sabar, musibahnya 1. Tapi orang ketika dalam musibah gelisah, musibahnya 2. Jadi 2 langsung. Musibahnya sendiri dan gelisah, itu musibah kedua. Karena itu orang yang tidak sukses dalam ujian itu disebut oleh Quran, idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa musibah, kejelekan, cobaan, jazua, gelisah.
Orang yang meyakini ini milik Allah, setidaknya dia akan kurang dari kegelisahannya, atau dia bahkan bisa membuang gelisahannya itu. Dia adalah milik Allah. Sekehendak Allah kapan dikasihkan pada kita dan kapan diambil oleh Allah. Memang bukan. Kalau ada orang menitipkan pada kita sesuatu, amanat, saya mau keluar kota, saya mau keluar negeri. Saat dia kembali, dia ambil titipannya. Apakah kita marah? Apakah kita gelisah? Hakikat bukan milik saya, titipan milik dia. Saat dia sekarang mengambil kembali, itu hak dia. Seluruh yang ada pada kita adalah pemberian Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan semua yang ada pada kita adalah milik Allah. Karena itu kemudian kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang kita diperintahkan untuk kita ungkapkan dalam menghadapi musibah, karena di dalamnya ada kita diingatkan bahwa semua yang ada ini miliknya, dan kedua kita diingatkan kita akan kembali kepadanya dan tidak akan kita bawa semua ini. Yang kita bawa cuma amalan dan hubungan kita dengan Allah. Pernah Imam Ali menjenguk seseorang, anaknya meninggal. Gelisah, seorang ayah kehilangan anak, gelisah. Imam Ali menasihati, mengucapkan takziah, tapi orang itu masih tidak mampu, tetap gelisah. Kata Imam Ali, kalau engkau terima ketentuan Allah, anakmu telah meninggal dan engkau mendapat pahala. Kalau kamu gelisah, protes, tidak terima dengan ketentuan Allah, anakmu nggak hidup kembali, tetap mati, dan kamu tidak mendapatkan pahala. Dan bahkan bukan cuma nggak dapat pahala, orang yang gelisah itu adalah musibah kedua bagi dia. Inna lillah sebagai simbol bahwa kami milik Allah. Karena itu ungkapan inna lillah membawa kita, akan mengajarkan kepada kita ketentraman pada hati kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un akan membawa kita lebih yakin bahwa aku hanya pasrah dan rela dengan ketentuannya, karena dia tidak memberi dan gak mengambil kecuali yang ada maslahat baik bagi saya. Allah sangat tahu apa maslahat ketika memberikan pada kita, dan Allah maha tahu ketika mencabut pemberian ini pada kita apa, bahwa Allah tidak memberi kecuali yang terbaik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Obat untuk hati. Kalimat ini konsep mendidik jiwa kita agar tenang saat menghadapi musibah. Obatnya cuma di sini. Dan saat orang diingatkan untuk mati, untuk kembali kepada Allah, ingat hari akhirat, maka musibah dia akan lebih panjang hanya mikiri itu, bukan memikiri sesuatu yang hilang darinya. Katanya ada seseorang melihat orang sangat sedih sekali. Kemudian istrinya, salah satu anaknya berkata, apa kesedihanmu? Kalau kesedihanmu urusan dunia, Allah telah janjikan dunia ini tidak akan kurang gak lebih, ketentuannya akan sampai pada kita. Tapi kalau kesedihanmu karena kamu mikirkan hari esok, hari akhirat, semoga engkau selama hidupmu sedih terus untuk mikir itu. Orang yang diingatkan akhirat, orang yang saat dapat musibah mengucapkan kalimat ini bukan sekedar hanya mengobati jiwanya, mengurangi musibahnya, tetapi kalimat ini sendiri memberi kekuatan bagi dia bahwa dia akan mampu melewati cobaan. Kenapa? Karena setiap orang ingat akhirat dan dahsyatnya akhirat dan bagaimana kelak di akhirat melihat seluruh urusan dunia mudah baginya. Karena itu tukang-tukang sihir Fir'aun ketika diancam oleh Fir'aun, ungkapan mereka dalam 2 ayat Al-Quran semuanya mengatakan la dhair inna ila rabbina munqalibun. Ayat lain gak pakai la dhair, langsung inna ila rabbina munqalibun. Lakukan semua ancamanmu, kamu bunuh, mau kamu patahkan kaki dan tanganku, mau kau apapun silahkan, karena kami akan kembali kepadanya. Mengingat akan kembali kepada Allah memberikan power pada dirinya bahwa saya nggak sibuk dengan apa yang terjadi karena saya akan kembali kepadanya, dan dia kelak akan menerima aku dan akan memberikan. Karena itu inna lillah wa inna ilaihi
raji'un. Ketika kita menghadapi musibah, hendaklah pertama kita yakin yang terjadi pada kita adalah semua ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu bisa dua. Memang Allah uji kita supaya kalau orang menguji orang, kalau manusia menguji manusia, ingin tahu orang yang diuji ini baik atau tidak, mampu atau tidak. Tapi Allah ketika menguji orang, bukan ini, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu yang terlintas di hati kita. Allah maha mengetahui. Allah menguji kita bukan ingin tahu siapa kita, tidak. Tapi ujian Allah itu adalah Allah ketika Allah menguji kita, memberikan cobaan dan semuanya, Allah ingin mendidik kita supaya kita diangkat terus sampai mampu melewati hal-hal semacam ini agar kemudian nilai kita tinggi di sisi Allah. Orang yang diuji dia harus yakin bahwa ketentuan Allah. Karena yang terjadi pada kita ini antara dua, ujian murni dari Allah kita diuji, atau karena perbuatan dosa kita maka Allah berikan sanksi pada kita. Saat yang pertama kita terima semua ketentuan Allah, saat kita melihat kedua pada diri kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah karena dosa kita yang menyebabkan kesengsaraan kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakah. Coba mereka penghuni desa ini bertakwa, beriman, bertakwa, kami turunkan berkat, kami luaskan semua rezeki. Tapi banyak rezeki macet karena dosa. Karena itu yang menimpa pada seseorang ini imma murni ujian Allah, karena Allah ingin mengangkat derajatnya, atau karena sanksi saat kita melakukan kesalahan. Dan dalam dua-duanya kita harus yakini hanya di tangan Allah yang mampu menyelesaikan. Karena semua ini adalah milik Allah. Kita yakini pertama, semua ujian adalah ketentuan Allah. Kita yakini kedua, bahwa Allah tidak pernah menentukan pada hambanya kecuali yang terbaik. Ketiga, kita yakini bahwa semua cobaan dan ujian ini atas pandangan Allah. Kenapa pandangan Allah? Bahwa kita yakin bahwa Allah bukan gak melihat aku, Allah yang Arhamur Rahimin tahu kondisiku. Dan kemudian kita harus yakini dalam musibah tidak akan ada Allah memberikan kita cobaan dan musibah di luar kemampuan kita, nggak mustahil, tidak ada. Semua cobaan dan ujian itu Allah berikan semampu kita mampu untuk melewatinya. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha illa wus'aha. Kadang-kadang orang yang mengatakan tidak ada cobaan seperti yang saya alami. Dalam supaya kita meringankan cobaan, selain kita yakini ketentuannya dari Allah, kedua, Allah tidak memberikan kecuali yang terbaik. Ketiga, bahwa semua dalam pandangan Allah. Keempat, kita harus meyakini bahwa musibah yang sedang saya alami ini adalah di dalam batas waktu, dalam batas kekuatan yang saya mampu melewatinya. Dan harus juga kita fahami dalam menghadapi musibah bahwa bukan cuma aku yang mendapat musibah, seluruh makhluk Allah ini mendapatkan cobaan. Orang mengatakan kalau musibahnya seorang diri dia mungkin, tapi kalau melihat yang lainnya, dua orang-orang yang sebelum kita, semua musibah, maka akan ini. Kenapa harus kita yakini bahwa yang sedang kita hadapi ini dalam pandangan Allah, Allah menyaksikan. Kenapa? Karena dengan kita meresapi hal satu ini, kita akan merasa tidak ada rasa takut. Karena apa? Dia sedang melihat aku. Nggak mungkin dia membiarkan aku. Nabi Nuh ketika diperintah oleh Allah untuk membangun, untuk membuat perahu, kan diejek, ya Nuh, nggak hujan, nggak banjir, bukan di laut, bukan segala macam, sibuk buat perahu, segala macam ungkapan. Tetapi Allah ketika memerintahkan Nuh untuk membuat perahu, Nuh menjadi kuat dan sabar dan tetap tegar adalah karena Allah berfirman, wasna'il fulka bi'ayunina. Buatlah perahu ini dalam atas pandangan kami Allah. Ketika dipandang dalam pandangan Allah, menjadi lega hati seseorang. Gak mungkin aku dibiarkan karena dia memandang aku, melihat aku. Rasulullah pun sallallahu alaihi wa alihi ketika diperintahkan oleh Allah untuk sabar menghadapi bermacam-macam yang beliau hadapi saat menyampaikan kebenaran ini, pun kalimat di pandangan Allah ini disampaikan, wasbir innaka bi'ayunina.
Kamu adalah dalam pengontrolan kami, penglihatan kami, dalam bahwa yang kami saksikan. Bi'ayunina. Karena itu kita masih ingat bahwa Abi Abdullah Al-Husain salamullahi alaih, ketika upaya terakhir ingin menyadarkan umat, beliau membawa anak yang baru umur 6 bulan. Ketika beliau angkat dengan sejarah yang paling senang kita untuk disampaikan pada mereka, anak ini sudah sekian hari kelaparan, kehausan, semuanya. Tiba-tiba kena anak panah, masuk dari sini keluar ke sini dan mati di hadapan pangkuan beliau Abi Abdillah. Ketika beliau mengambil anak panah dan mengambil darah melimpahkan keluar, beliau hanya mengatakan hawana alayya hawana ma nazala bi annahu bi'ainillah. Menjadi ringan apa yang menurun padaku, menimpa padaku, karena semua ini adalah bi'ainillah, dalam pandangan Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang ingin, dan pasti kalimat ini bukan sekedar diungkapkan, tapi kita resapi bahwa aku milik Allah dan semua yang aku miliki hanya milik Allah, dan aku akan kembali kepada Allah. Semua kita akan kembali padanya. Karena itu dalam ayat-ayat Al-Quran, seorang mukmin ketika meraih atau mendapat musibah itu ada yang harus banyak dilakukan. Antara lain saya sebutkan mungkin 5. Pertama, saat orang mendapatkan musibah, ini ungkapan kita, istirja. Kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, seorang muslim mukmin ketika mendapat musibah, dalam membekali dirinya dengan sabar. Wa basyiris sabirin, hanya orang yang sabar yang sukses dalam ujian. Karena itu Al-Quran banyak ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, dan semuanya kita diperintahkan untuk sabar karena hidup cobaan, hidup ujian, dan ujiannya bermacam-macam. Ada orang diuji berkaitan dengan ini, diuji dengan berkaitan lain, segala macam. Semua ini adalah ujian. Seorang muslim mukmin ketika menghadapi ujian, pertama al-istirja. Artinya apa istirja? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, sabar. Karena tidak mungkin akan melewati ujian dan sukses kalau tidak memiliki kesabar. Ketiga, memohon pertolongan pada Allah. Karena kita pun nggak mampu sabar, nggak mampu semuanya tanpa pertolongan dari Allah. Karena itu kita setiap hari diperintah oleh Allah dalam sholat kita, dan tidak sah sholat kita tanpa mengulang itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan dalam ayat lain kita diperintahkan untuk dua-duanya, wasta'inu billahi wasbiru. Wasta'inu, ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel, mohonlah kepada Allah dan sabarlah. Istirja, mengucapkan innalillah, sabar. Kemudian kita memohon pertolongan dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tanpa pertolongan dari Allah, apapun yang kita bayangkan tidak pernah akan terjadi. Karena cuman Allah yang mampu menyelesaikan urusan kita. Ketiga, keempat, harus banyak dengan doa. Innalillah, sabar, mohon pertolongan pada Allah. Pertolongan pada Allah ini mutlak, tapi ada doa khusus karena Allah menyebutkan begini, orang yang tidak berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang congkak, yang tidak mau beribadah dalam doa. Kemudian Allah juga menjanjikan, apapun kondisimu, ud'uni astajib lakum. Memohon pertolongan dari Allah dalam bukan hanya yang kita hadapi dalam segala hal, tapi dalam musibah tertentu, dalam yang kita hadapi tertentu, dalam harian kita tertentu, harus kita berdoa. Karena itu Rasulullah sebutkan ad-doa mukhul ibadah. Inti ibadah itu doa. Dan kelima, ketika seorang muslim mukmin mendapatkan musibah, selain inna lillah wa inna ilaihi raji'un, selain sabar, selain memohon pertolongan dari Allah, selain berdoa dan semuanya, harus juga dia usaha untuk keluar dari musibahnya. Tidak boleh cuma kita doa, kita mohon tanpa kita usaha, tidak. Al-Quran mengajarkan pada kita, ingatlah Nabi Yakub
ketika mengutus anak-anaknya terakhir ketika Benyamin sudah ditahan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yakub khawatir kalau anak-anaknya ini nanti keluar kembali ke Mesir akan mendapatkan satu musibah, satu cobaan lagi setelah diambil adiknya. Nabi Yakub mengatakan, ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Anak-anakku, kalau masuk negeri Mesir jangan masuk lewat satu pintu, tapi berpisah-pisahlah. Artinya ingin keluar dari problemnya tapi dengan usaha. Kita dalam musibah bangkit usaha dengan punya obat yang enak. Sebelum semua obat ini, yang paling menenangkan kita dalam musibah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua milik Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Apabila orang selalu dalam musibah mengungkapkan kalimat ini, dalam hadis-hadis disebutkan, Rasulullah menyebutkan siapa yang pernah mendapat musibah kemudian menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jabarallahu musibata, Allah akan selesaikan musibahnya. Dan Allah akan ganti kepadanya yang terbaik. Karena itu kita diperintahkan kalau kita menghadap musibah selain innalillah, ajirni fi musibati wa abdilni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala aku dalam musibahku ini dan gantilah sesuatu yang lebih baik dari apa yang aku hadapi. Ummi Salamah pernah meriwayatkan ini. Dibilang aku belajar dari Rasulullah, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, siapa yang mendapatkan musibah kemudian dia berkata setelah innalillah, ajirni fi musibati, berilah pahala dalam musibah, wa abdilni khairan minha, berilah aku ganti yang lebih baik. Kata Ummi Salamah, aku selalu mengucapkan ini, tapi ketika Abu Salamah suamiku meninggal, aku mengatakan ini, tapi aku lebih lagi berpikir, adakah orang yang lebih mulia dari suamiku Abu Salamah? Tetapi aku mengikuti Rasulullah, pasti aku selalu mengucapkan, aku ucapkan musibah saat musibah suamiku meninggal, aku sebut walaupun di hatiku aku diganti siapa. Ummi Salamah ketika Abu Salamah meninggal, Allahumma ajirni fi musibati wa abdilni khairan minha, ya Allah berilah pahala aku dalam musibahku dan gantilah. Ternyata Ummi Salamah dikawin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada makhluk yang lebih mulia dari Sayyidil Wujudi Muhammad. Katakan dalam musibah kita, ya Allah, setelah kita menerima ini ketentuanmu, ya Allah, ini semua milikmu, kapan kamu berikan padaku, kapan kamu ambil, aku pun akan kembali kepadamu. Kita kemudian, ya Allah, berilah pahala aku dalam musibah ini dan gantilah yang lebih baik. Karena tidak ada yang bisa mengangkat musibah kita kecuali Dia. Ada orang ingin keluar dari musibahnya dengan cara-cara lain. Begitu dia lebih jauh dari Allah, lebih terpuruk musibahnya. Orang bisa menipu dirinya. Saya keluar dari masalah ini dengan cara saya yang tidak baik. Dia mau menipu dirinya, sementara Allah Maha melihat bahwa apapun yang ia lakukan sepintas sepertinya mungkin ia ingin mengatakan saya selesai, tapi dia akan tersiksa dalam batinnya, dalam hidupnya, dan mungkin dalam keluarga dan keturunannya. Wa na'udzubillah. Kalau ingin keluar dari musibah dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menunjukkan bahwa semua milik Allah. Ketika semua milik Allah, maka Allah berhak untuk memberikan, mengambil dan semuanya. Kedua, ketika semua milik Allah, apa yang harus aku sedihi? Cuman titipan semua ini. Katanya diriwayatkan salah satu anak imam, Imam Shadiq atau Imam Sajjad. Ketika Imam Shadiq menerima tamunya, kemudian di rumah beliau setiap hari tamu dan mereka yang datang ini menimba ilmu. Diriwayatkan ketika beliau menyambut tamu hari itu, beliau nyambut bicara sama mereka sebentar, beliau masuk lagi ke belakang ke rumah beliau. Kembali lagi ke depan, beliau bicara lagi sama tamu, gak lama beliau masuk lagi 2-3 kali sampai mereka yang hadir ini, wahai cucu Rasulullah, wahai imam, apa yang terjadi? Kata beliau, di dalam anakku sedang sakit. Anak kecil beliau sedang sakit. Karena itu beliau menghadapi tamunya dan tentu kemudian masuk melihat bagaimana kondisi anak ini sambil usaha. Begitu masuk, mereka mengatakan semoga Allah berikan kesembuhan. Imam Ja'far masuk lagi, keluar. Ketiga, keempat, ketika beliau masuk dan keluar agak berseri wajahnya. Tenang, duduk. Ketika wajahnya berubah agak berseri, kata yang hadir, alhamdulillah ya imam, wajahmu nampak berseri, mungkin sudah sembuh anakmu.
Kata imam, tidak, anakku meninggal. Yang mengatakan ini sedih, malu, aku terlanjur mengatakan kamu lebih tenang, mungkin telah sembuh anakmu. Tiba-tiba imam mengatakan, tidak, anakku meninggal sekarang. Kenapa tadi ketika masih sembuh, masih sakit kamu? Ketika tadi sakit, aku wajib usaha untuk mencari kesembuhannya dengan obat. Tapi ketika diambil pada Allah, aku pasrah ridallah, ridana ahlul bait. Kerelaan Allah, kerelaan kami ahlul bait. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada yang milik kita. Kita cuma dititipi, hendaklah kita baik bagaimana menjaga titipan Allah. Karena itu dalam satu ayat Allah ketika memerintahkan untuk anfiqu, berinfaklah mimma ja'alakum mustakhlafin, yang Allah titipkan kepada kalian. Kalau dalam ayat lain wa atuhum mimma lillahi allazi atakum, berikan kepada orang-orang yang memerlukan harta dari harta yang Allah berikan padamu. Kita nggak miliki sesuatu. Kita lahir di dunia tidak membawa sesuatu, nanti kita kembali ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak bawa sesuatu kecuali amal yang kita lakukan. Jadi pelajaran kita di hari ini, karena itu saya ingin akhiri Al-Imam As-Shadiq dalam beberapa riwayat, beliau pernah menyampaikan bagaimana orang yang mengucapkan kalimat ini. Rawal Imam As-Shadiq alaihi salam an abaihi anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Imam Ja'far Shadiq meriwayatkan dari ayah-ayahnya hanya sampai ke Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda begini, arba'un man kunna fihi kataballahu min ahlil jannah. Ada 4 perkara. Siapa yang memiliki 4 perkara ini, maka Allah tentukan dia sebagai penghuni surga. Kataballahu min ahlil jannah. Pertama, man kanat ismatuhu syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama, orang yang membentengi dirinya dengan syahadat pada Allah, bersaksi pada dia menjadi seorang muslim mukmin. Yang ismatuhu, penjagaan dirinya, dia masuk dalam rombongan asyhadu syahadatu an la ilaha illallah. Artinya dia menjadi seorang, pertama keselamatan dia membentengi dirinya dengan dia bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah. Kedua, man idza an'ama Allahu alaihi ni'mah qala alhamdulillah. Kedua adalah orang yang apabila Allah berikan padanya nikmat, dia berkata alhamdulillah. Muslim, mukmin, tasyahud sudah pada Allah. Kemudian kedua, kalau mendapat nikmat dia berkata alhamdulillah. Ketika waman idza asaba dzamban qala astaghfirullah. Ketiga, orang yang ketika melakukan dosa, kita ini ada syaitan, ada hawa nafsu, kadang-kadang kita kalah. Saat orang melakukan dosa, dia cepat-cepat berkata astaghfirullah, ya Allah aku mohon ampun. Jadi pertama, dia seorang muslim yang telah bertasyahud. Kedua, apabila dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah. Ketiga, apabila dia melakukan dosa cepat-cepat mohon ampun astaghfirullah. Dan keempat, waman idza asabathu musibatun qal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 4 perkara ini, siapa yang memilikinya 4 ini, maka Allah tentukan dia sebagai penghuni surga. Dia seorang mukmin muslim bertasyahud pada Allah. Kalau dapat nikmat berkata alhamdulillah, mensyukuri artinya. Kalau dia melakukan dosa cepat beristighfar pada Allah astaghfirullah. Dan ketika ditimpa musibah qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sekali lagi ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saat kita menghadapi musibah, bukan cuma sekedar kita meringankan musibah kita, bukan sekedar kita diajarkan bahwa kita akan mendapatkan ganti dari Allah dan Allah memandang kita. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga merupakan benteng yang paling kokoh supaya syaitan gak mampu mengganggu kita saat kita dalam musibah. Ayyuhal ikhwah, saat kita dalam musibah, syaitan tidak diam. Syaitan itu akan tetap cepat-cepat datang. Coba bukan karena fulan akhirnya kita benci sama fulan. Coba kamu gak begini kita akhirnya menyalahkan diri. Coba ini semua bisikan syaitan. Tetapi kalau kita sudah pertama musibah, aku milik Allah, aku kembali pada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita telah dibentengi oleh kalimat ini sehingga kita gak mampu. Karena termasuk dosa yang orang ketika dapat musibah dia teriak-teriak seakan-akan Allah gak pernah memberikan nikmat tadinya. Wa na'udzubillah. Begitu ketimpa musibah dia lupakan semua nikmat Allah.
dia salahkan Allah, dia semuanya, wa na'udzubillah. Tapi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita ungkapkan ketika musibah dan kita resapi maknanya akan membentengi kita dari hal-hal yang tidak indah. Akhirnya apa? Kita akan menerima ketentuan Allah. Dan dalam riwayat-riwayat yang begitu banyak, setiap orang menerima ketentuan Allah, setiap bagaimana kadar dia menerima ketentuan Allah, itu kadar kebahagiaan kita dalam hidup. Artinya bahagia kita itu cuma satu saat, kapan? Saat kita menerima ketentuan Allah. Karena semua kegelisahan kita ini terjadi karena kita protes dengan Allah dan kita lupakan ketentuan Allah, maka kita selalu hidup gelisah. Ingin hidup bahagia, terimalah ketentuan Allah, pasti akan meraih kebahagiaan. Itulah kajian kita pelajaran keempat. Apabila Anda meraih cobaan atau musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari cobaan-cobaan, dan Allah mudah-mudahan bisa sukseskan kita menghadapi ujian dan cobaan, dan mudah-mudahan semua yang kita hadapi Allah akan memudahkannya, dan Allah akan menggantikan dengan yang terbaik dengan berkat Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa itratihi at-tayyibati at-tahirah, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.